Pembinaan Bahasa Indonesia. Pengertian pembinaan bahasa Indonesia di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta permasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Adapun tujuan pembinaan bahasa Indonesia meliputi 5 hal. Yang pertama, penumbuhan sikap positif. Sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah kepada reaksi seorang terhadap sebuah objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Menurut Halim tahun 1976 halaman 68. Sikap itu memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif adalah pengetahuan kita tentang bahasa secara keseluruhan sampai dengan penggolongan serta hubungan-hubungan bahasa tersebut sebagai bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Yang kedua yaitu komponen afektif, menyangkut perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan yang terdapat di dalam komponen kognitif. Komponen afektif menyangkut nilai rasa, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, target yang hendak dicapai dalam kegiatan pembinaan. Bahasa yang amat penting adalah menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga itu komponen perilaku, terhadap nilai moral yang muncul dan berhubungan erat dengan kecenderungan berbuat atau beraksi dengan cara tertentu. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan juga mempunyai target dalam meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Target ini dapat diukur dengan pertanyaan, seberapa banyak seseorang itu secara konsisten bergairah memakai bahasa Indonesia. Jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan lagi kegairahannya itu dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Yang tujuan yang ketiga itu meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan harus pula terlihat dalam kegiatan meningkatkan keikutsertaan masyarakat sasaran dalam menjaga mutu bahasa Indonesia. Apa yang disebut dengan mutu bahasa itu harus dihubungkan ketepatan bentuk bahasa yang digunakan. Yang dia yaitu meningkatkan mutu bahasa. Dalam hal ini berhubungan erat dengan menjaga mutu bahasa para pendukung bahasa. Mutu bahasa yang dimaksud itu berhubungan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembinaan bahasa dimaksud agar setiap penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, normatif, dan komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melika Winasari akan memaparkan tentang upaya pembinaan bahasa Indonesia. Usaha-usaha pembinaan ini mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa. Usaha pembinaan ini dilakukan melalui pengajaran, yaitu usaha pembinaan pengajaran bahasa Indonesia sistem persekolahan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian. Yang kedua, pemasyarakatan. Usaha pembinaan dapat pula dilakukan melalui pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan atau mutu penggunaannya. Yang ketiga, media massa, yaitu media massa memiliki fungsi sangat strategis dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia. Media massa ini baik itu media cetak ataupun media elektronik memiliki jangkauan yang sangat luas. Dan yang terakhir yaitu jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik pejabat maupun pemuka masyarakat, berpengaruh terhadap masyarakat. Pejabat tidak hanya dituntun dapat berbahasa, tetapi juga mampu menunjukkan bahasa Indonesia yang baik
sehingga dapat memotivasi masyarakat agar bisa lebih meningkatkan kembali untuk berbahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Problematika pembinaan bahasa Indonesia. Upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Persoalan mendasar adalah masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur bahasa Indonesia. Kompetensi berbahasa Indonesia dianggap tidak penting dikuasai. Sebaliknya, penguasaan bahasa asing sangat didambakan. Sikap meremehkan bahasa Indonesia ini berakibat pada tidak dipelajarinya segala aturan kebahasaan Indonesia. Hasilnya, bahasa Indonesia yang digunakan cenderung salah. Dari awak media pun belum sepenuhnya menyuguhkan bahasa Indonesia yang diharapkan. Penggunaan kalimat yang tidak efektif, diksi yang tidak tepat, atau penggunaan kata atau istilah bahasa Indonesia yang tidak konsisten banyak ditemukan di beragam media. Pejabat pun masih hanya yang belum konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang ditemukan sebagai penyebab problematika pembinaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran diantaranya. 1. Kurangnya kesadaran sikap positif pemakaian bahasa Indonesia. Yang kedua, ingin gagah atau hebat. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, ketidaksengajaan pemakaian bahasa. Yang kelima, pengaruh bahasa Indonesia. Yang keenam, pengaruh bahasa daerah. Yang ketujuh, pengaruh penggunaan bahasa gaul. Yang kedelapan, kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, faktor lingkungannya tersebut. Jika faktor-faktor semacam ini tidak segera diatasi, maka jati diri dan kepribadian bahasa Indonesia akan terkikis bahkan hilang. Berkaitan dengan itulah, maka perlu dicarikan bagaimana strategi yang tepat dalam mekanisme berkomunikasi demi terjaganya eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, mempersatu dan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, solusi meningkatkan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia, maka strategi yang kiranya dapat ditempuh adalah yang pertama, menyadarkan diri pemakaian bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan di awak media sosial. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, ataupun bahasa gaul dalam berkomunikasi formal. Yang kelima, penanaman pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, menjadi lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketujuh, peningkatan mutu sumber daya para pakar. Yang terakhir, yang kedelapan, kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa dan sastra. Pengajaran dapat diartikan sebagai pelatihan, penugasan, penyediaan kondisi, dan indoktrinasi untuk tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, pengajaran merupakan serangkaian kegiatan yang terdapat antara pelatihan, penugasan, penyediaan kondisi, dan indoktrinasi dengan komponen kurikulum, bahan ajar, metode, media, lingkungan, guru, siswa, serta masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengajaran bahasa ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai suatu bahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nian Greni. Saya akan menjelaskan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tujuan dari pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasi. Hal yang kedua, tercapainya pemilikan keterampilan berbahasa Indonesia, baik dalam penggunaan sebagai alat komunikasi maupun dalam ilmu pengetahuan yang baik. Lalu yang ketiga, tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab yang tampak dari perilaku sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai model pengajaran bahasa. Dalam kenyataannya, pengajaran bahasa ini ditandai oleh serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan melibatkan sejumlah komponen pendukung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 model pengajaran. Yang pertama yaitu model Skrupski, yang kedua model Ingram, dan yang terakhir model Mackey. Pengajaran model Skrupski ditandai dengan serangkaian kegiatan yang merumuskan asumsi-asumsi untuk pengajaran di kelas. Kegiatan itu diawali dengan merumuskan asumsi yang bersumber dari hakikat bahasa, hakikat belajar bahasa, dan hakikat penggunaan bahasa. Hakikat tersebut merujuk kepada sejumlah teori landasan yang relevan. Hal itu dijelaskan bahwa hakikat bahasa, penggunaan bahasa, dan hakikat belajar bahasa dapat didasarkan kepada teori bahasa, teori penggunaan bahasa, teori belajar, dan teori belajar bahasa, serta teori-teori lain, misalnya teori psikologi, teori psikolinguistik, teori sosiolinguistik, dan teori sosiolinguistik umum. Selanjutnya, pengajaran bahasa model Ingram. Sebenarnya model ini memiliki persamaan dengan model Skrupski, namun pada model ini memfokuskan pada prosedur pengajaran di kelas. Untuk penentuan prosedur pengajaran di kelas, ada sejumlah tahap yang harus dilampaui. Kegiatan pengajaran diawali dengan merumuskan perencanaan, misalnya menentukan silabus, pendekatan, tujuan, metode, teknik, serta metodologi. Penelusuran tersebut tentu berdasarkan pada hasil penelusuran terhadap prinsip-prinsip pembelajaran bahasa, serta mempertimbangkan teori dasar dari linguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik, sosiologi, dan psikologi. Model pengajaran bahasa yang terakhir yaitu model Mackey. Model ini ditandai dengan serangkaian kegiatan yang merumuskan asumsi-asumsi dari sejumlah kebijaksanaan yang dijadikan sumber perumusan asumsi, yakni kebijakan pemerintah, kebijaksanaan pendidikan, dan kebijaksanaan bahasa. Dari pertimbangan itu, kegiatan dilanjutkan pada perumusan kurikulum, metode, bahan ajar, dan pengajaran. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya guru harus mempertimbangkan kurikulum, metode, dan bahan ajar, serta kondisi masyarakat.